supir. Ya. Jadi saya kuliah-kuliah pada zaman itu, hiji mobil mau sayan ku dah. Itu. Milik pribadi berarti. Ya. Jadi saya ngain niku nyebut Kiki Miji siapa? Yuda. Yuda. Ya. Yuda Telok Baris. Ya. Jadi kulimu hena jelema pira? Lemah telu. Jelema telu. Berarti pastikan niku Ya. berarti. Saya pas kali kejadian. Lemah telu. Pas tika ikam. Kak pira rit. Warit tika ni terakhir ini. Ya. Oke. Berarti serit saya kak kado setor. Ya. Serit. Ye. Ye. Ya. Nah setor nanti pa? DBW. DBW. Maka ini siapa? Maka DOPK. Ika. Ya. Jadi pengetahuanmu Kikim hiji jak siapa? Ikam mak pandai om mengikim ni. Kau ni ikam pada ni ikam kainan Yuda nyambut di Gunung Mak Nibai. Oh, mana ya? Dan mune ikam ni kak hitungan nyusul. Yo. Jadi saya mulai jadi nyusul ke siapa? Saya semakin ikam buat mobil luar saya di hari Senin. Dia nyambut. Yo. Jadi mobil jak apa ini? Namun seketahuan ikam mobil jak Gunung Ajak jak adik anak Johan almarhum. Tapi saya ngusung lain adik hari pertama. Saya ngusung Mangku. Saya hari kedua. Pada ikam mobil lanjutnya ikam pandai lagi. Yang pira kuli nih? Namun tiar empat. Yang nampak. Lemas lang sebalik sunyen. Berarti 5 ke supir. Ya. Tapi arit. Amun sudah ikam hari pertama serit, hari kedua serit. Jadi Warit. Jadi tiana ya konsultasi mak zaman niku. Makot. Iya, makot. Mulai aku oleh. Kok niku pandai? Mulai niku jadi pandai tian kak warit. Soalnya ikam di telepon Yuda nyakak nyawakan ikuana dan ikam ada ketemu jabut di Gunung Mas Bay. Tapi buat sekak amena sini mobil ade Cino nyabut namun sekam harga demo sekam ko. Tapi sekam kak nyusul. Dan pada nikam. Jadi berarti niku je termasuk perintah Yuda. Ya, perintah Yuda. Nah, mulai mobil mau ketahan wah. Dan api-api hiji amun mobil hiji mak ketahan kan nyak mak pandai siapa sengai niku. Ya. Ini bentuknya. Jadi aman gana kan kak jelas Yuda. Ya. Nah, jadi tian sehudi berarti niku mak pandai. Mak pandai kan. Yo cuman tian aman retan pandai ya. Ya ini pertama tian nyabut ikam pandai ane. Jadi jumlah saya dulu pira rit? Namun saya dulu telu tika jak ikam. Ya tian warit jak ikam satu rit. Yo. Berarti 4 rit ka 4 rit tika hiji. Nah, mudah kamje yo mobilmu lain istilahnya nahan mobil meji ulah dikarena ko nyak harga mobil. Ya. Ataupun nyak nahan mobilmu dikarena ko tapi nyak nyawa ko niku berarti api ngemaling lain. Nah, cuman kikim keji nyak harga pandai siapa saya ngain ko niku nyabut. Nah, jadi laman keterangan mogana berarti hiji nyak perlu pandai sama Yuda berarti. Nah, Yuda sekarang kau sama Yuda. Yo, berarti nyak kan saya ngain kuti nyabut Yuda. Bagi kimi jiwa nyak sekedau ya. Nah, hiji kepala desa aku. Jelasnya sekedau ya. Nah, jadi kau nak gawah keadaan mobil hiji ku lepas ko pagi sa niku mulang kamu mobil ku kerap zaman niku tolong cek mobilmu kira-kira awat masalahnya niku cerita zamannya sebab saya nahan mobil saya adalahnya nah ini gawah ceritanya sebatas lisan payram saya nah kemudian kemudian kira-kira kikim keji berkelanjutan cakak aku payung hukum hiji niku harus siap jadi saksi Bu. Soalan jalan punya lagi wah ditengahi kepala desa. Nah, jadi kikim keji nama maling posisi. Nah, jadi gini adaan. Ya ada gini kau. Coba boleh. Dah kalau sudah pun. Punya. Pemirsa Target News TV warga Lampung Utara pertanyakan kepastian penegakan hukum, Ibrahim harapkan keadilan dari Polres Lampung Utara. Lampung Utara Target News TV. Proses penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lampung Utara kembali menjadi perhatian publik. Seorang warga bernama Ibrahim, yang beralamat di Desa Gunung Maknibai, RT 02 RW 02, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, menyampaikan harapannya agar perkara yang berkaitan dengannya dapat ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Menurut Ibrahim, hingga saat ini ia masih menantikan kejelasan atas proses hukum yang sedang berjalan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara serta kepastian hukum yang menjadi hak setiap warga negara. Masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Lampung Utara, dapat bekerja secara objektif, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ibrahim juga berharap proses yang sedang berlangsung dapat segera memperoleh kejelasan sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan penanganan perkara dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta hukum yang ada. Masyarakat berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi asas keadilan bagi semua pihak tanpa membedakan kedudukan siapapun di hadapan hukum. Izin Bapak ya, saya dari media Target News TV sehubungan mendapat informasi kronologis yang ada kejadian di desa Gunung Manibay ya. Ini izin dengan Bapak siapa? Ibrahim. Bapak Ibrahim. Alamat di mana Pak? Gunung Manibay. Gunung Manibay ya. RK2 RT2 Desa Gunung Manibay. RK2 RT2 Desa Gunung Manibay. Bisa dijelaskan kepada kami pihak media Pak, Bapak ke lokasi atau gimana Pak? Saya itu ke Desa Gunung Manibay dipanggil oleh Pak RT Ya. yang bernama Pak Herman. Pak Herman ya. Ya. Nah, jadi kata Pak Herman itu pajak nyampai. Ya. Jadi saya akan membayar pajak. Nah, setelah sampai di situ, Ya. Pak Herman menanyakan, singkong itu sudah jadi di borong orang. Nah, saya katakan belum, karena pembayaran belum. Ya. Janji pun belum sampai. Ya. Nah, atas itu saya langsung ke lokasi. Ya. Setiba saya di lokasi, benar ada yang mencabut. Siapa yang temuan di lokasi Pak? Nah, setiba saya di lokasi, saya tuh nggak tahu orang itu siapa. Ya. Nah, lantas ada mobil, ada kuli, dan mereka yang nyabut. Nah, jadi saya tanya dengan mereka itu, siapa yang punya mobil ini? Ya. Lantas sang supir itu menghampirin saya, Ya. yang bernama Rosi Effendi. Rosi Effendi Pak ya. Iya. Nah, jadi saya tanya dengan Rosi Effendi itu. Kata Rosi Effendi saya lah selaku supir. Ya. Nah, saya balik tanya lagi, kenapa kamu mencabut singkong saya? Ya. Kata Rosi Effendi itu, saya ini diperintah oleh Yuda. Oleh Yuda. Siapa Yuda itu Pak? Yuda itu menurut keterangan Rosi, orang Talang Sebaris. Apa kaitannya dengan Yuda? Kita nggak tahu, Pak, nggak ada kaitan kita. Bukan selaku yang mau memborong tadi bukan? Bukan. Bukan. Itu orang entah siapa orangnya. Ya. Nah, jadi saya tanya lagi dengan Rosi itu, Ya. kamu tahu nggak yang punya singkong ini? Ya. Nggak tahu, kata dia. Saya hanya diperintah Yuda. Yuda. Ngomong begitu Pak ya. Iya, Terus Yuda ini orang mana Pak sebetulnya? Asli alamatnya? orang Talang Sebaris. Orang Talang Sebaris. Iya. Dia bukan selaku pemborong yang ngobrol sama Bapak, bukan ya? Bukan, Apa kaitannya dengan ini? Nggak ada ya? nggak ada. Dengan yang udah ngobrol sama Bapak siapa namanya? Pak Hasan. Pak Hasan. Iya. Nggak ada hubungan itu ya Pak? Nggak ada. Terus setelah itu Pak? Nah, jadi setelah keesokan harinya, Ya. saya naik lagi ke lokasi. Ya. Karena saya tunggu di rumah itu, dia nggak menghadirkan Yuda kan. Ya siap. Nah, jadi saya datang ke lokasi itu, mereka sudah nyambut lagi di lokasi. Oh, keesokan hari itu Pak ya? Iya. Nah, jadi saya tanya lagi dengan Rosi itu, bagaimana kata saya bentuk tanggung jawab kamu masalah singkong ini karena Yuda nggak bisa hadir. Iya. Nah, dia minta tempo sampai sore sehingga pukul 5. Iya. Nah, setelah pukul 5 itu, saya tanya kembali, bagaimana ini sudah pukul 5, Yudanya nggak hadir. Ya. Maka Rosi Effendi itu menyerahkan mobil kepada saya. Ya. Mobil yang dibawa dia truk ya? Ya, yang sudah dimuatnya singkong. Ya. Rosi ini orang mana Pak? Orang Labuhan Ratu Pasar. Labuhan Ratu Pasar Pak ya? Ya. Nah, jadi dia mengatakan dengan saya, mau dibawa kemana mobil ini terserah. Ya. Nah, saya itu bukan mengharapkan kita ada permasalahan. Ya. Saya tuh minta penyelesaian. Nah, jadi saya itu bicara dengan Rosi. Ya. Kata saya dengan Rosi itu saya nggak bisa bawa mobil. Cuman mobil ini kita titipkan dengan pegawai kecamatan di sini. Siapa pegawai kecamatan Pak? Pak Darwis Piwika. Iya. Nah, yang berada di desa Gunung Manibay. Ya. Nah, kami titipkanlah di situ. Setelah 2 malam 1 hari, Ya. mobil itu saya titipkan. Datanglah seorang anggota Polsek Ya. dan Babinsa, Ya. anggota dari Koramil, Ya. Siapa namanya Pak? Pak Okabuana dengan Pak Sapudin, Polsek mana itu Pak? Polsek Sungai Selatan. Polsek Sungai Selatan. Ya. Terus Pak? Nah, mereka itu
mengatakan dengan saya, mobil itu lepaskan saja karena mobil itu tidak bersalah. Oh, jadi yang dipertanyakan masalah mobil yang ditahan, Pak? Iya. Ya, terus? Kasih aja dengan Rosi Effendi, karena kalau kamu nggak kasih, kamu akan dilaporkan ke Polres Lampung Utara. Siapa yang melaporkan itu? Nah, itu kurang jelas. Apakah itu Oka Buana Ya. atau Rosi Effendi? Jadi yang ngomong Ya. kalau kamu mau dilaporkan ke Polres itu siapa itu, Pak? Pak Oka Buana. Oh, Pak ya. Yang diduga dari Polsek Sulawesi Selatan, Pak ya? Iya. Ya, siap. Nah, Terus? jadi keesokan harinya saya berpikir, saya ini kan buta hukum, Pak. Ya. Nggak mengerti sama sekali di hukum. Ya. Kemudian istri saya barusan dari stroke. Jadi istri saya kayaknya mau shock. Nah, jadi daripada istri saya sampai shock, Ya. lebih baik saya lepaskan. Nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, pikiran saya pada waktu itu. Ya. Saya undang kepala desa, Pak Darwis itu saya undang, Ya. saya minta surat pernyataan. Apa bunyi pernyataannya, Pak? Sebahwa saya serahkan mobil itu Oh, diserahkan mobil itu ke pemiliknya, Ya. supir ya? Ya. Ya, terus, Nah, Pak? lantas saya tanya lagi dengan Pak Lurah. Siapa? Ini Pak sama Pak Lurah Desa Gunung Maknibat. Ya. Idham Aminennya. Ya. Ini akan saya bikinkan surat pernyataan. Bahkan Pak Idham Aminennya mengatakan dengan saya, menurut itu kata Oka Buana, nggak usah dibikinkan. Nah, saya bertahan di situ, nggak bisa kalau nggak dibikinkan. Karena kalau mobil ini hilang, saya bisa terlibat. Ya. Jadi dibikinkan kesepakatan itu, Pak? Saya Surat bikinkan pernyataan. sepakat. Iya, pernyataan itu saya bikin. Apa bunyi pernyataan itu, Pak? Bahwa mobil itu sudah saya serahkan. Ada itu surat pernyataan. Siap. Terus, Pak, langkah selanjutnya Nah, langkah selanjutnya saya tunggu bagaimana itikaf mereka. berapa hari dari itu, Pak? Nah, lebih kurang sekitar 10 hari. 10 hari dari kejadian ya, Pak? Ya, karena saya menunggu itikaf mereka kalau masih ada itikaf baik. Tapi setelah itu sepertinya diam saja, nggak peduli. Lantas tanggal 21 Agustus saya laporkan ke Polres Lampung Utara. Bapak mengambil langkah hukum, Pak ya? Iya, Ya, terus Pak, gimana prosesnya, Pak? sampai di Polres Lampung Utara, ya waktu berjalan Iya. sehingga lebih kurang sekitar 2 bulan. Di situ penyidik Lampung Utara itu mendatangi saya di rumah kediaman, Siapa namanya, Pak? Pak Ermawi. Pak Mawi waktu itu, Pak? Ya, dia mengatakan kepada saya, Ya. kalau yang dilaporkan Bapak itu nggak masuk. Bapak melaporkan siapa? Pak Rosi Effendi. Pak Rosi supir ya? Iya, Ya. saya laporkan kasus pencurian Ya. 362. Jadi tidak masuk gimana maksudnya, Pak? Kata dia itu nggak masuk karena maka dia nggak masuk. Ya. Itu mereka itu memang pekerjaan mereka. Ya. Pekerjaan mereka itu mengangkut barang seperti itu, singkong. Ya. Nah, mobil itu nggak Kulit ada. lah, Pak, ya, Iya, misalnya ya. iya. Dia orang itu berjasa. Ya. Nah, Jual jasa. jual jasa kata mereka. Ya. Nah, jadi melainkan saya harus melaporkan Pak Hasan. Ya. Nah, saya tanya kembali dengan Pak Ermawi. Ya, dasarnya. Dasarnya apa saya melaporkan Hasan? Karena saya tidak dirugikan Hasan. Ya, betul. Hasan sekedar baniaga. Dan di situ nggak ada terjadi transaksi, Pak ya? Nah, iya, nggak ada transaksi, seperak pun nggak ada. Ya. Nah, saya dirugikan nggak? Saya rugikan nggak? Tapi yang jelas merugikan saya adalah Rosi Effendi. Dikarenakan dia yang mencabut, Ya. dia yang menjual, Ya. Dan, dia ya. Terus, dia juga itu yang mengambil duitnya di situ. iya, Pak. Ini izin, ini terkait mobil yang diserahkan tadi itu berikut singkong yang Berikut singkong. yang dalam mobil. Iya, berikut sih. Nah, jadi dijual oleh supir. Supir, Duitnya kemana, Pak? nah kurang tahu ya. Apakah duit itu diserahkan ke Bapak atau gimana? Nggak ada kalau diserahkan nggak ada. Sampai saat ini, Pak ya? Sampai saat ini Belum ada sepeser pun dibayar ya, Pak? belum ada sepeser pun. Itu perkiraan Bapak berapa banyak sih singkong Bapak yang dibawa orang, yang diambil orang? Itu kalau semua itu minimal sekitar 60 ton. 60 ton. Apakah dari pihak penerima laporan Bapak SP2HP-nya udah ada, Pak? Ada, Ada, Pak ya? ada, Udah ada penjelasan resmi, Pak ya? ada. Apa mengenai perkembangan itu, Pak? Nah, jadi saya lanjut itu sama Pak Elmawi tadi. Ya. Saya itu diperintahkan melaporkan penipuan penggelapan. Ya.
bahwa Hasan yang memerintahkan. Ya. Nah, saya laporkanlah itu. Kemudian laporan saya yang pencurian ini hilang. Hilang. Ya. Tiba-tiba itu Pak, Ya. lebih kurang 1 minggu, Ya. saudara Hasan ini ditahan. Saudara Hasan sempat ditahan tapi Pak. Ditahan. Dilaporkan masuk. Laporannya masuk diterima Pak ya. Iya, diterima. Ya. Nah, saudara Hasan ini ditahan lebih kurang 1 minggu, dilepaskan tanpa sepengetahuan. Ya. Jadi si supir ini Pak, Si supir ini damai apa gimana Pak? nggak ada Pak, nggak ada damai. Nggak damai. Ya, Berarti laporan Bapak melaporkan supir ini nggak terkait, nggak ada sanksi hukumnya Pak ya? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak sempat dipanggil apa Pak? Sempat nggak dipanggil supirnya? Dipanggil. Panggil. Sempat ditahan nggak Pak? Nggak ditahan. Nggak ditahan Pak. Mobil juga nggak pernah ditahan. Jadi sampai saat ini uang yang 80 juta dalam kesepakatan belum pernah Bapak terima Pak ya? Belum. Belum ya. Apa harapan Bapak? Harapan saya, Ya, ini harapan saya minta tegakkan hukum. terhadap penyelesaian urusan ini Pak ya? Iya, Seadil-adilnya Iya. Pak. Karena udah berapa lama Pak kasus ini ngembang Pak? lebih kurang sekitar 3 tahun. Tapi ini bisa Bapak pertanggungjawabkan Pak ya? Bisa. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Ya, terima kasih Pak ya atas penjelasannya.